صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Yakin rahimahullah. Alhamdulillah kita telah membuktikan dengan izin dan pertolongan Allah sebagai hamba Allah yang insya Allah taat dan komitmen terhadap syariatnya. Buktinya di pagi buta kita dapat bangun dari tidur kita, lalu meringankan langkah meluangkan waktu untuk sujud di tempat yang mulia ini. Itu semua terwujud berkat restu, bimbingan, ma'unah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, banyak orang yang lebih sehat dari kita, yang lebih kaya, lebih terkenal, tetapi pada kenyataannya tidak mampu membuktikan dirinya sebagai sosok seorang hamba yang harus takluk dan tunduk kepada Tuhannya. Banyak waktu mereka hilang di mana, kesehatan mereka entah digunakan untuk apa. Tetapi kita yang seperti ini dapat mengalokasikan waktu dan bersujud di tempat ini. Tempat ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita berdoa bersama dengan kalimat yang sama, supaya kita berharap kepada Allah, supaya Allah senantiasa melimpahkan rahmat keselamatan kepada kita dan keberkahannya. Dengan kalimat tahiyat Islam kita bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya salawat beserta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa juga semoga kita semua yang ada di sini, terutama guru kita, murabbi kita, orang tua kita, Buya Ghazali Musannif, beserta para tokoh Bapak Haji, Ibu Haji, para asatidzah, para asatidz, dan semua yang ada di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa betul-betul mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, pada saat sekarang ini tidak ada satupun profesor yang sanggup menyelamatkan kita. Tidak ada satupun dokter yang dapat menghindari dari sakitnya. Tidak ada satupun dokter yang dapat menjamin kehidupan dan kelestariannya. Semua itu adalah Allah yang akan menjamin keselamatan kita. Maka ketika kita saja secara analog, misalnya ada raja seperti misalkan raja Thailand, lalu kita bertamu di depannya, lalu kita menjaga etika sebagaimana protap kerajaan. Sedikit yang saya tahu, banyak yang mereka itu menyembah, bahkan sujud, ruku sujud di hadapannya, di depan raja Thailand itu. Lalu raja Thailand itu memberikan sesuatu, apakah uang ataukah cek atau sebagainya. Dan setiap orang yang melakukan hal itu selalu diberikan uang tip oleh raja itu. Nah, analognya adalah ini kita menghormati sesama manusia saja mendapatkan sesuatu. Kalau misalkan kita bertamu ke guru kita Buya Ghazali Musannif, dengan menjaga etika, dipersilakan dengan ramah, dengan duduk yang nyaman. Kemudian disuguhkan minuman, pasti itu ada. Lalu pulangnya pun pasti itu didoain dan diberkahi. Nah, kita sekarang ini sedang bertamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa sih Allah tidak malu untuk memberikan sesuatu ketika kita bersujud kepadanya? Masa sih Allah bohong dengan kemaha keagungannya, dengan kemaha kayaannya? Masa kita sudah ruku, sudah sujud, sudah bermohon, beratap dan berbaca istighfar, masa sih Allah tidak akan menyelamatkan kita? Maka yang pasti adalah ketika kita pergi ke masjid,
lalu sujud, insya Allah itu adalah aman. Disertai dengan doa Assalamualaikum, insya Allah itu aman. Kurang apa lagi keamanan yang telah Allah turunkan kepada kita untuk menjadikan motivasi kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman protap-protap dan aturan-aturan dari manusia inilah yang sering membingungkan luar biasa. Tahu-tahu di belakangnya itu memang ada sebuah usaha untuk menutup lembaga pendidikan, masjid, tempat pengkaderan, supaya kita jauh dari kepintaran, kecerdasan, terlebih lagi jauh dari nilai-nilai luhur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang nyata, saya kan dekat dengan Pondok Ranggon tuh. Adalah TPU terbesar di DKI Jakarta ini. Dan saya punya murid di sana pas di pintu gerbangnya Pondok Ranggon itu. Kemarin saya ketemu dan bercerita. Kemarin mobil ambulan itu mencapai 50 kali menghantarkan mayat ke sana. Tapi kini hari ini itu jumlahnya sangat turun sekali. Saya tanya, hari ini sudah berapa mobil ambulan yang lewat? Jam 4 sore itu ini baru 2, Ustaz. Jadi sekarang itu yang dikirim ke Pondok Ranggon itu satu hari nggak lebih dari 5 satu hari. Kalau zaman dulu ya 3 bulan yang lalu lah, lagi besar-besarnya COVID itu bisa mencapai 70 kali mobil ambulan ke Pondok Ranggon itu. Nah, artinya apa? Artinya walaupun wabah COVID ini masih menghinggapi kita, tetapi insya Allah berkat pertolongan Allah, imunitas tubuh kita sudah mengadakan penyesuaian. Buktinya adalah tingkat kesembuhannya sekarang ini tanpa pakai vaksin mencapai 98%. Dan itu pemerintah Bekasi kemarin mengumumkan walaupun masih banyak yang terpapar COVID, tetapi dengan penyesuaian selama ini yang oleh Allah atur udaranya, oksigennya, begitupun organ tubuh kita, Allah tinggal diam pasti akan mengaturnya. Tingkat kesembuhan dari orang yang terpapar COVID sekarang ini mencapai 98% sekarang. Artinya nggak usah takut. Memang yang berisiko tinggi, yang ada penyakit bawaan. Oleh karenanya itu, sepanjang kita optimis dan berdoa kepada Allah, insya Allah Allah selamatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan itu kita semua dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke topik pembahasan kita, di setiap Rabu dimohon untuk membahas tafsir Al-Quran. Yang kemarin telah sampai di ayat yang ke-42. Kita bahas kemarin dari 41, 42 dan 43. Maka kita sekarang akan merenungkan ayat selanjutnya, yakni ayat yang ke-44, insyaallah 45, 46 dan 47, 48. Al-Baqarah. Ya, kan terus tematik, terus menerus disuruhnya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita telah membaca. Dari yang kita baca baru separuh yang kita bicarakan. Maka kita teruskan. Di ayat 44 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Diawali dengan huruf istifhamiyah. Istifham ini adalah bertanya.
Allah bertanya, bukannya tidak bisa. Allah bertanya, bukannya Allah bodoh. Allah bertanya, bukannya Allah tidak tahu. Tetapi Allah sangat tahu sekali tentang kondisi apa yang akan terjadi. Mengapa diperlukan Allah bertanya? Ini di dalam kalangan mufassir, faedah dari hamzah di sini bermacam-macam. Di antaranya adalah untuk litaubih, yakni menghina, atau untuk mengingatkan, atau untuk al-istifhamiyah adalah mensugesti kita. Maka Allah menanyakan, apakah hal ada hal kan kalau bertanya itu, atamurun nasa, kenapa misalnya, kenapa, mengapa, apakah kalian misalnya memerintahkan terhadap manusia, mengapa kamu itu memerintah kepada manusia, menyuruh kepada manusia? Kenapa kalian menyuruh terhadap manusia yang lain bil birri, untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan yang bermanfaat, watan sauna, sementara kamu melupakan anfusakum, terhadap diri kamu. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu semua membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Afala taqilun, di mana akal kalian? Mengapa akal kalian tidak hidup? Mengapa kalian buat seperti itu? Kalian tidak sadar. Mengapa kalian seperti itu? Mana akal kalian? Jadi kesimpulannya, mengapa sih kalian itu memberikan perintah anjuran terhadap manusia yang lain, sementara kalian melupakan pada diri kalian sendiri? Bahkan kalian itu membaca kitab. Mengapa kalian tidak berakal? Nah, memang di dalam kitab suci Al-Quran, suatu komunitas atau suatu bangsa yang sangat banyak sekali dibicarakan adalah Bani Israel. Di dalam Al-Quran tidak banyak dibicarakan tentang komunitas suku Jawa, suku Sunda, Madura, Betawi. Tetapi di dalam Al-Quran adalah yang terbanyak membicarakan tentang suku Israel, Bani Israel. Tetapi bukannya khitab Bani Israel saja, bukannya hukum di dalam Al-Quran itu adalah di Bani Israel saja, karena Al-Quran adalah al-ma'na li umumil lafdi la bi khususis sabab. Al-Quran itu berlakunya kepada keseluruhan secara umum manusia, karena maknanya adalah keumumannya, undang-undangnya keumumannya, bukan kepada satu ikon, satu sabab, satu khusus sabab saja. Maka ketika berbicara tentang Bani Israel, siapa yang karakternya mirip-mirip Bani Israel, ya dia adalah masuk dalam khitab Al-Quran ini. Entah dia orang Betawi, entah dia orang Batak, Jawa, Sunda, siapapun sukunya, bangsanya, karena Bani Israel hanya merupakan sampel khitab saja. Oleh karenanya ketika Al-Quran berbicara dengan bahasa Bani Israel, jangan kita merasa aman. Bisa saja itu adalah kita melebihi dari kebiadaban orang-orang Israel itu. Bisa saja kita lebih keras kepala dibanding orang-orang Israel. Kenapa Allah membuat sampel terhadap Bani Israel? Karena Bani Israel terkenal dengan pembangkangannya, keras kepalanya, tidak hidup akalnya, apalagi pancara indah yang lain seperti intuisi. Saya menyebut pancara indah yang kelima, karena dibanding akal ini tidak akan hidup apabila intuisinya tidak hidup. Nah,
Kita jangan merasa aman ketika Al-Quran membicarakan Bani Israel. Bisa saja kita adalah lebih dahsyat dari sekedar Bani Israel itu. Termasuk terhadap ayat yang kita baca ini, mari kita terapkan kepada diri kita sendiri. Misalnya Allah mengatakan, atamuruna nasa bil birri, mengapa kalian menyuruh, menganjurkan orang untuk berbuat baik, sementara kalian melupakan pada diri sendiri kalian, sementara juga kalian membaca kitab itu. Mengapa kalian tidak berakal? Mari ambil satu contoh yang nyata. Kalau misalkan kita tafsiran, mengapa kalian menyuruh orang untuk taat hukum, sementara kalian lupa terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian yang bikin hukum sendiri. Mengapa kalian tidak berakal? Sah kan? Ketika mirip kan? Nah mirip. Nah, jangan-jangan yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu Israel, tetapi kini adalah kita sekarang ini. Kita bukan sekedar membaca hukum, paling tahu ketika membicarakan hukum. Kita memproduk hukum itu sendiri, tetapi kita yang melanggarnya. Kalau memang kita adalah taat hukum, gak mungkin nyawa orang dihilangkan semena-mena. Kalau memang kita taat hukum, gak mungkin ada yang terlantar di negeri kita Indonesia Raya ini, karena sumber daya alamnya cukup sangat lebih untuk mensejahterakan kita. Kita mengeterapkan bahwa negeri kita adalah berdasarkan Pancasila, tetapi pada kenyataannya tidak ada nilai-nilai Pancasila itu. Di mana persatuannya? Di mana keadilannya? Di mana kesejahteraannya? Di mana ketuhanannya? Bullshit semua itu. Maka dengan demikian, kembali lagi, kita tidak usah terfokus Bani Israel. Al-ma'na li umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa arti Al-Quran ini memakai keumuman lafadznya, bukan kepada kekhususan sampelnya. Maka yang dikatakan oleh Allah, atamuruna nasa bil birri, itu adalah kita sekarang ini. Mengapa kalian itu suka sekali menganjurkan kepada orang untuk melaksanakan hukum, untuk taat hukum, untuk berbuat baik, sementara kalian sendiri melupakan pada diri kalian, bahkan kalian menjadi aktor antagonis. Kalian produk hukum itu, kalian ingin terapkan kepada orang lain, sementara kalian sendiri yang merusak hukum itu. Afala taqilu, di mana akal kalian? Di mana akal kalian? Maka berbicara terhadap orang-orang yang tidak berakal ini susah. Karena hukum adalah dirinya sendiri, hukumnya adalah nafsunya sendiri. Sehingga berbicara terhadap karakter binatang yang berbentuk manusia ini susah, karena dia adalah summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dia betul-betul mempunyai telinga tapi tuli, mempunyai mata tapi buta, mempunyai hati tapi pandil dan mati. Dia lebih ganas dari sekedar seekor serigala. Ya buktinya nyawa tidak ada harganya. Buktinya Habib yang disuruh oleh Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba, di dalam surat Asy-Syura, bahwa katakanlah duhai Rasulullah, berikan gambaran terhadap umatmu bahwa engkau dalam mengemban misi mencerdaskan bangsa, menyelamatkan bangsa untuk sejahtera, bahagia, hidup di dunia dan akhirat ini, kamu sama sekali tidak mengharapkan imbalan apa-apa, tetapi illal mawaddata fil qurba, ada imbalannya, yaitu menjaga, mencintai, menghormati, membantu keluarganya, keturunannya. Maka mencintai Rasul dan keturunan Rasul merupakan suatu kewajiban yang Allah ajarkan di dalam agama kita. Sekarang dzurriyyatur Rasul justru jangankan dihormati, tetapi dipenjara. Ya karena memang orang baik, kan kita saksikan kan bagaimana fenomena Habib Rizik ini di penjara, ya kan?
masuk ke penjara, orang bertato, preman, nangis histeri, berusaha berebut mencium tangannya. Dan semenjak itu dia bertobat kepada Allah, siap mengorbankan nyawanya. Sehingga apa? Ya bagus, jadinya penjara sekarang yang ditempati Habib Rizik menjadi islamisasi. Begitu pun Habib bin Smith itu juga sama. Murid-muridnya banyak di penjara itu. Orang di penjara itu betul-betul betah bersama sosok orang yang seperti ini. Orang kalau baik dimanapun pasti enak, dan itu jaminan Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa berbuat soleh, berbuat amal baik, baik laki-laki ataupun perempuan, dijamin hidupnya itu enak. Ya tentunya enggak sama. Preman habis memperkosa masuk ke dalam penjara, sama teman penjaranya dieksekusi, dibuli, kan begitu. Tetapi ini Habib masuk penjara, seluruh orang penjara takluk, histeri, cium tangan dan menyatakan loyalitasnya terhadap Habibana itu, Habib itu. Nah, bagi orang yang beriman, dia sebagaimana simbolnya, kita tidak takut mati, karena mati itu adalah syahid. Di penjara itu adalah uzlah, gitu kan? Dibuang itu adalah tour traveling, gitu kan? Jadi nggak ada yang nggak enak bagi orang muslim ini, bagi orang yang beriman itu semuanya enak di dunia ini. Yang nggak enak adalah ketika berkolaborasi, di mana posisimu, sedang berbuat apa kamu, berucap apa kamu, itu yang masalah. Kalau posisi kamu tidak beriman, duduk, walaupun kamu makan enak-enak sama orang-orang munafik itu adalah bencana. Karena Allah nanti akan kumpulkan bersama mereka. Kita mengadakan persetujuan. Misalkan di Maroko ada 6 laskar dibantai di Maroko dengan tanpa alasan. Lalu kita yang mendengar, kan sekarang zaman sudah canggih, bisa tahu tuh apa yang peristiwa di Maroko itu. Lalu kita diam, tidak mengingkari hatinya, bahkan memberikan persetujuan lewat statementnya, lewat HP-nya, mengirim WA, itu wajar karena begini-begini. Maka itu kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhadap peristiwa penghilangan nyawa itu, kita harus ingkari, dan kita membela, mendoakan, harus kita ingkari. Karena apabila kita menyetujui, faminhum, maka kita dari golongan mereka. Kita dimintakan pertanggungjawaban. Apalagi peristiwanya itu dekat, di kilometer 50 Jakarta Cikampek. Dan ini lagi heboh loh, bukan di Indonesia, di dunia lagi heboh ini. Di pengadilan internasional juga lagi membahas ini. Di Amerika Latin juga lagi heboh. Ya, jangan main-main. Den Haag mau diajukan ini ke pengadilan internasional tentang itu pembantaian. Bayangkan pengadilan internasional itu mengatakan pembantaian. Bisa saja diseret itu. Nah, kita berdoa karena kita mengingkari itu adalah kelompok-kelompok yang betul-betul lebih sadis dari sekedar orang-orang Zionis Israel itu. Menyabotase katanya adalah menembak dari mana? Lowong pentungan aja nggak ada di dalam. Yang super aneh, mobil Captivanya yang ditumpangi sama si korban ini sampai sekarang nggak ketahuan entah di mana, gitu kan? Mobilnya nggak ketahuan entah di mana itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah jelas sekali mengatakan, mengapa kalian suka menganjurkan kepada orang lain untuk berbuat baik, sementara kalian merupakan diri kalian sendiri. Dan kalian baca itu bukunya, undang-undangnya, kitabnya kalian baca. Bahkan kalian profesi
profesor, kalian yang bikin buku itu untuk ditaati, tetapi kalian tidak taati itu semua. Di mana akal kalian? Di mana akal kalian itu? Oleh karenanya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa yang sangat keji, yang besar sekali jika ngebacot doang, ya. Jika cuma ngomong doang tapi kalian gak melakukannya, apalagi membikin undang-undangnya sementara kalian tidak melakukannya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atim difaini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, di akhirat nanti nih, ya Allah, aku taat pemimpin kami, umarok kami, aku taat, tapi mereka menggelincirkan kami, menyesatkan kami. Ya Allah, siksa mereka 2 kali lipat ya Allah. Laknat mereka ya Allah, siksa dengan siksa yang sangat dahsyat sekali ya Allah. Ini bagi para pemimpin, ini bagi para orang produk hukum yang mengerti hukum tetapi tidak melaksanakannya. Ini juga bagi para ustadz yang membaca kitab suci Al-Quran, yang tahu hukumnya tetapi tidak melaksanakannya. Ketika berdakwah bagus retorikanya, menyihir audien, menyihir orang, tetapi pada kenyataannya justru dia menjadi pelanggar utama. Maka ustadz, para dai, hati-hati, dia akan mendapatkan siksa telah melanggar, dan dia juga akan mendapatkan timpukan siksa dari orang yang didakwahinya. Orang awam disiksa 1, ustadznya disiksa 2, disiksa lagi, siksa lagi tambah kepada ustadznya. Begitulah multi level terhadap dosa yang dikerjakan karena dia tidak melaksanakan sesuai dengan yang diucapkannya. Apalagi ini yang memproduknya, yang memproduk hukum tapi justru tidak mentaatinya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, bisa dipahami ya ayat ini. Jadi jangan coba-coba melanggar. Oleh karenanya ini mengajarkan kepada kita komitmen, istiqomah. Istiqomah itu bahasa kerennya integritas, punya tanggung jawab. Apa yang diucapkannya ya harus selaras dengan bukti. Yang namanya hoax atau bohong itu berbicara tidak sesuai fakta. Bicaranya kemana, faktanya apa, tidak sesuai bukti. Akhirnya bolak-balik nih sekarang ini alasannya. Kemarin katanya senjata api, setelah itu senjata rakitan, terus sekarang katanya senjata samurai, terus berubah-ubah itu alasannya. Padahal ini dari orang yang melaksanakan hukum. Kan begitu. Masa sih kehabisan kosakata bolak-balik? Seperti Rafli Harun juga itu, Profesor Rafli Harun juga membahas ini. Mengapa ini kok narasinya kok berubah-ubah? Padahal dari seorang polisi itu narasinya berubah-ubah, setiap hari berubah-ubah. Nah ini kan menyatakan, nah inilah ayatnya. Mengapa kamu itu suka memberikan perintah untuk taat hukum, sementara kalian sendiri adalah yang melanggarnya? Lampu merah di jalan di apa? Ada tuh lampu merah, tapi kadang-kadang justru foreinernya, polisinya yang melanggar duluan. Lampu merah itu jangan, kalau kita sepakat lampu merah berhenti, berhenti dong. Betul, di kita tidak ada konsekuensi karena pelakunya mungkin yang memproduk hukum itu. Tetapi itu mengkhianati kita. Ketika mengkhianati kita, ada tanggung jawab esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lampu merah jangan dihukumi lampu merah saja. Pelanggar dari lampu merah itu ada dosa, dan itu akan berdiri bertanggung jawab untuk pelanggaran lampu merah itu. Siapapun dia, kecuali mobil ambulan misalnya yang masuk dalam undang-undang itu. Damkar misalnya. Ada damkar, kita lagi enak-enakan mobil, gak mau minggir. Hati-hati, kamu akan dikenakan berapa korban karena mobilmu damkar gak bisa lewat. Kamu juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mobil damkar itu adalah untuk eksiden.
untuk orang kebakaran. Kalau misalkan mobil damkarnya itu bisa kencang, ada nyawa bisa diselamatkan, lah kalian enak-enakan pakai mobil di depannya. Akhirnya mobil damkar itu tidak bisa melaju dengan kencang. Akhirnya di sana harusnya menyelamatkan nyawa, karena mobilmu nyawa itu hilang, kamu juga akan bertanggung jawab terhadap nyawa yang mati akibat ugal-ugalan mobilmu. Nah, ini hukum, fakta hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka nggak usah kita tersihir, termotivasi dari pelanggaran hukum. Ya Pak Ustadz, mobil itu kan mobil polisi, langsung lalang, aku ikuti di belakangnya. Ya emang kalau dia nyerusuk ke neraka kamu mau? Jangan, kita sabar. Berapa menit sih? Karena itu memang sudah hukum yang kita sepakati. Sesuatu yang disepakati jangan dikhianati. Nah gitu ya. Nah ini isi ayatnya seperti itu. Taatlah hukum, punya integritas. Biarkan mereka polisinya, tentaranya yang melanggar, biarkan saja. Wong kita tidak pingin sama kok sama mereka. Ya emang mau dengan pelanggaran hukum. Baik. Ayat yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baik. Al-birru ismun jami'un li'a'malil khair. Jadi al-birru nih, atau munasabil birri itu karena kenapa saya mengartikan tadi seperti itu? Karena pada al-birru itu adalah ismun jami'un li'a'malil khair. Al-birru itu adalah suatu nama yang menyangkut, mencakup dari seluruh perbuatan baik. Taat hukum adalah perbuatan baik. Taat terhadap lampu merah adalah perbuatan baik, ya. Terus memelihara kelestarian ekosistem adalah juga perbuatan baik. Maka al-birru di situ adalah menyangkut seluruh kebaikan. Wa ta'at dan ketaatan. Tansauna ay tatrukuna, kalian tinggalkan itu, tidak kalian praktekkan. Tansauna. Alkitab adalah, kalau zaman dulu ketika ayat ini untuk menegur Yahudi Bani Israel, ya tentu kitabnya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Baik, wasta'inu, mintalah, ista'ana yasta'inu, kalimah fi'il atau kata kerja bila bertambahnya huruf maka bertambah juga maknanya. Ista'ana artinya memohon, meminta pertolongan, bukan sekedar pertolongan. Kalau ana adalah pertolongan, sudah menolong. Kalau wasta'inu, ista'ana yasta'inu, wasta'inu mintalah pertolongan, bisabri dengan sabar, wassalah dengan melaksanakan sholat. Mengapa sabarnya didahulukan lalu sholatnya diakhirkan? Karena ketika kita terkena bencana, yang pertama kali kita harus sikapi adalah sabar dulu. Nah, sabar itu adalah awal terjadinya peristiwa itu. Sabar itu ketika kita awal menerima cobaan itu sabar. Kalau misalkan contoh sandalnya hilang, sabarnya kapan? Ketika kita tahu sandalnya itu hilang, itu sabar. Bukan besok. Ketika tahu motornya hilang, marah-marah, ngumpat-ngumpat sampai ngamuk-ngamuk, baru keesokannya udah capek, baru diem, sabar. Bukan. Itu karena capek, bukan sabar. Jadi sabar itu awal waktu. Ketika sesuatu terkena kepada kita, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar.
Baru kesabaran ini dibawa untuk berdoa kepada Allah. Karena berdoa kepada Allah juga butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar niscaya lupa terhadap Tuhannya. Hanya fokus pada item yang hilang itu, hanya fokus pada sesuatu yang mengenai pada dirinya. Oleh karenanya kata Allah, sabar dulu. Ketika kita sakit, nikmatin saja dulu sakitnya. Sabar, bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang lain. Karena kasih sayang Allah itu bisa berupa sakit, bisa berupa kekurangan, bukan sekedar kelebihan saja. Kelebihan saja kalau salah menyikapinya itu bisa menjadi siksa. Maka sabar dulu. Baru setelah itu berdoa kepada Allah, melaksanakan sholat. Wa innaha lakabiratun, bahwasanya yang demikian itu memang ini haknya dhamirnya dirujuk kepada sholat, padahal kalimatnya dua, yaitu bisobri was sholat. Maka sabar juga adalah masuk kepada hak dhamir itu, karena sholat dan sabar itu merupakan kesatuan, memakai waw ma'iyah atofnya. Maka wa innaha, bahwa yang demikian itu lakabiratun, sangat berat. Ketika kita terkena musibah, berat banget untuk sabar. Ketika kemalingan, kecopetan, susah untuk sabar, berat. Apalagi melaksanakan sholat, susah. Dompetnya hilang, suruh sholat. Coba, dompetnya di terminal hilang, suruh sholat. Coba, berat, paling ngomel-ngomel, ya kan? Maka itu sabar dulu, sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, itu sangat berat, dahsyat sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, khashiin. Baik, kosakata khusyuk itu apa sih? Lakabiratun ay syaqatun, berat sekali. Sakilatun juga berat sekali. Su'batun juga susah, ya. Khasyi'un itu adalah al-mutawadiina alladzina saffat nufusahum lillah, yakni orang yang khusyuk itu orang yang rendah hati, tidak jumawa, congkak, angkuh dan sombong. Mentang-mentang dia orang kaya, kehilangan dompet di terminal, ngamuk-ngamuk. Hei para preman di sini, emang lu nggak tahu siapa gua? Lah enggak, aku nggak tahu siapa lu, lah lu sendiri juga nggak tahu siapa lu. Gitu. Bukan begitu. Orang sabar itu, ya Allah, alhamdulillah aku dikenakan dompet hilang, ya Allah. Ini kasih sayang Engkau ya Allah, supaya aku tidak jumawa, angkuh dan sombong, tidak petantang petenteng menghunus pedang, tidak petantang petenteng membawa pistol, tidak petantang petenteng karena berseragam, tidak petantang petenteng karena kejaksaan. Sabar, khusyuk, mutawadi, rendah hati, bahwasanya kita semua adalah sama dan mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Mutawadiin, yakni membersihkan jiwanya hanya karena Allah, sesuai dengan janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, pengorbanan peribadatan saya, hidup mati saya lillah. Kita dalam sholat itu diajarkan kok untuk khusyuk. Cuman sayang, sholatnya sambil lalu saja. Kenapa? Karena sholatnya dianggap beban. Sesuatu yang beban maka asarnya kurang. Coba nikmati sholat itu, insya Allah akan menjadi khusyuk. Setiap kata nikmatin itu. Karena sholat itu sebetulnya kenikmatan. Kita salah sikap. Sholat harusnya menjadi nikmat, menjadi beban. Sholat itu proses orang muslim untuk menikmati. Maka nikmati sholat itu. Dengan demikian insya Allah akan mampu menjadi orang yang khusyuk. Seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dahsyat, itu loyalitas, itu kepasrahan yang luar biasa. Sehingga tak kala terjadi sesuatu tidak mengandalkan dirinya, tetapi betul-betul mutawadhi, dia betul-betul rendah hati. Apa sih yang kita pertahankan? Apa sih yang kita banggakan?
Wong jantung juga cuman dari Allah. Kalau misalkan jantungnya disuruh pasrahkan, fulan, kamu urusin aja jantung kamu sendiri, nggak bisa istirahat kita, kapan ngurusinnya? Maka semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang khusyuk itu adalah al-mutawadi'in, orang-orang yang rendah hati, yang bersih dan membersihkan jiwanya karena Allah Ta'ala. Di dalam Ta'limul Muta'lim misalnya ada sebuah syair Inna tawadu'ah min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya tawadu itu, rendah hati itu merupakan fasal atau esensi atau definisi description dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi, dan dengan ketakwaanlah kita akan berada dalam posisi yang tinggi, taraf kehidupan yang bahagia, kehidupan yang makmur yang bahagia itu bisa ditempuh hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari bencana bisa ditempuh dengan bertakwa, tidak bisa ditempuhkan dengan vaksin. Nah, vaksin ini kan sudah ada nih di Indonesia nih, sekitar 2,4 juta yang diimpor dari Innovac itu. Innovac adalah perusahaan pengembang vaksin dari mana? Dari Cina. Dari Cina. Rakyat kita yang terpapar Covid berapa? Adanya rakyat kita 260 juta jiwa, vaksinnya cuma 2,4 juta. Cukup enggak? Enggak cukup. Itu kalau vaksinnya benar coba. Kan masih banyak curiga-curigaan tuh. Dan perlu diperhatikan bahwa vaksin yang diimpor dari Innovac itu bukan penyembuh, bukan obat anti vaksin, bukan antivirus ya, bukan obat penyembuh. Itu hanyalah meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Coba kita udah berharap dewa datang penyembuh, bukan. Itu vaksin yang diimpor itu hanyalah memacu imunitas tubuh kita supaya maksimal. Imunitas tubuh seorang muslim di mana? Di masjid. Berzikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kan begitu kan undang-undang kita. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, tenang hatinya. Dengan tenang ini enggak gerasa gerusuk, insya Allah imunitas tubuhnya maksimal. Kalau gerasa gerusuk ya pasti berkurang imunitasnya. Paranoid, ketakutan itu adalah bencana. Sombong, terlalu over, itu juga bencana. Wah, aku akan percaya diri. Apa itu Covid nggak ada? Bu, hati-hati kena beneran. Tapi paranoid, jangan ke masjid, jangan beribadah. Itu juga kena juga tuh. Jadi tenang saja, ada Allah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dulu. Lalui ujian itu, terima, kalau bisa deskripsikan itu sebagai nikmat. Lalu angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, letakkan jidatmu ke ubin, menangis kepada Allah, bermohon pertolongannya. Tetapi kata Allah, ini Allah loh yang mengatakan, itu berat katanya, itu berat. Kenapa? Karena beratnya kita terkungkung dengan hawa nafsu kita, target-target kita, beratnya. Tetapi kalau bagi orang yang khudu', yang rendah hati, memasrahkan diri kepada Allah, itu tidak berat. Makanya ada ilah, ada istisna ya. Walaupun kata Allah itu berat, ada orang yang tidak berat. Siapa? Khosyi'in, orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Ya tadi al-mutawadi'ina alladzina saffat
zakat nufusahum lillah, yakni orang yang membersihkan jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nih orang yang tidak berat dengan bersabar, baru nih orang yang tidak berat melaksanakan sholat. Bukan sekedar melaksanakan sholat, dia mampu menikmati sholat. Kalau sate, kalau warung Padang, itu nikmatnya hanya di mulut. Melewati tenggorokan antara sate dengan singkong sama, gak ada perbedaan dan juga gak ada pertanyaan. Keluarnya juga sama. Tetapi nikmat sholat ini dahsyat luar biasa. Bisa dirasakan lama, bukan sekedar kerongkongan. Itu bisa dinikmati setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun. Bahkan ketika hayya 'ala shalah, tergetar hatinya, ingin menikmati lagi. Ada enggak yang seperti ini? Jujur, saya sendiri belum mampu menikmati seperti ini. Nah, seharusnya apa? Seharusnya betul-betul menikmati sholat itu, bukan sekedar melaksanakan sholat. Oleh karenanya kosakatanya sholat selalu akimu, tidak pakai ata. Tapi kita belum mampu akimu, hanya sebatas ata melaksanakan. Kenapa? Karena sholat dijadikan beban. Seharusnya sholat dijadikan nikmat yang bisa kita kenyam, yang bisa kita rasakan lezat sekali. Siapa yang mampu sholatnya seperti ini? Salah satu contoh adalah seperti Al-Imamul Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah. Apa buktinya? Ketika kena panah dalam perang, mau dicabut panah itu dari tubuhnya, kata Imam Ali apa? Jangan cabut sekarang, tunggu ketika aku lagi sholat. Ketika lagi sholat, Imam Ali tidak merasakan apa-apa, murni, bersih jiwanya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dicabutlah panah dari tubuhnya, tidak terasa apa-apa. Lah kita sholat, giliran Allahu Akbar, kunci tadi di atas pintu. Allahu Akbar masih mending. Allahu Akbar, waduh ini ada WA dari cewek. Nah, kan begitu, jauh kualitasnya. Maka belajar. Apalah si ridho, Allahu Akbar, kapan aku ke laut lagi? 1 bulan Pak Ustaz, 1 tahun, kelamaan. Ingat laut melulu. Kapan menikmati sholatnya? Jadi sholat itu, coba kalimat-kalimatnya itu ya, lafal-lafal yang kita ucapkan di dalam sholat itu, enggak usahlah membahas tentang ini bid'ah, ini bid'ah. Kalau bid'ah dan Allahumma antas salam aja itu mereka umumin bid'ah. Sholawat tibbil qulub juga bid'ah, sholawat nariyah juga bid'ah, semuanya bid'ah. Ya memang agamanya bid'ah, semuanya bid'ah. Enggak usahlah, yang penting ada aja. Kita kan terbiasa nih dengan madhab Syafi'i sholatnya. Ya udah itu coba, jangan sekedar ucapkan, tapi betul-betul usahakan diterjemahkan di dalam hati. Lebih jauh nikmati itu sholat. Itu betul-betul nikmat loh. Misalkan kita sujud hanya membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau di madhab Ja'fari, setiap gerakan itu ada sholawat. Ada sholawat. Maka kalau misalkan menyaksikan orang yang sholat aneh, kok begini sih? Gak usah usil, karena kamu tidak tahu itu. Jadi kalau di madhab Ja'fari itu selalu ada sholawat. Misalkan Allahu Akbar ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Entah berdoa apa akan ada. Begitupun itidal, sami Allahu liman hamidah. Kadang mereka pakai Rabbana lakal hamdu, kadang langsung sholawat. Jadi madhab Ja'fari ini sholatnya itu banyak sekali sholawatnya, banyak banget. Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikut ketika setiap 2 rakaat membaca doa qunut mereka, Allah. Apa yang salah coba? Sholawat, antara sholat dan sholawat itu juga kalimatnya juga sama. Sholat, sholawat kalimatnya sama. Baik. Wa innaha lakabiratun ila alal khasyiin. Tapi yang begitu itu, yang demikian tidak marah-marah ketika kena bencana itu, lalu menyambungnya dengan sholat, mendaftarkan diri memohon pertolongan kepada Allah itu, kata Allah itu berat kecuali orang yang khusyuk. Nah, maka kita posisi di mana nih?
Kalau misal masih posisi berat berarti belum khusyuk. Kalau sudah khusyuk berarti itulah yang betul-betul kita pingin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, proses kehidupan ini memerlukan khusyuk juga. Kalau tidak khusyuk, tidak terima, bahaya. Suatu kisah nih, kisah nyata nih. Saya seorang penterapis. Suatu ketika saya dipanggil di Cakung. Singkat cerita, di Cakung ini seorang ibu dan bapak mempunyai 2 orang anak. Anaknya 2, dikuliahkan, sudah menjadi akuntan di Mitsubishi Cikampek sana, besar uangnya. Yang satu jadi instruktur, sering mondar-mandir di seluruh Nusantara ini. Nusantara menjadi kecil, dipanggil ke Irian Jaya, menjadi instruktur kemana-mana. Akhirnya si bapak dan ibu ini merasa apa? Merasa ditinggalkan sama anak-anaknya. Dan dia stres karena itu. Mimpi ibu, terutama ibunya, mimpi ibu ini pingin makan bareng dengan 2 orang anaknya ini. Pingin seperti dulu, pingin menyuapi, pingin memeluk, pingin mencium kedua anaknya. Baik toh, mencium baik toh. Tapi di waktu yang tidak tepat dalam perubahan, tidak tepat juga. Kenapa? Karena anaknya itu sudah menjadi milik umum. Satu sudah kerjanya akuntansi di Mitsubishi. Yang satunya sudah instruktur di seluruh kabupaten kota. Jadi anaknya itu jarang berada di hadapan ibunya. Paling-paling kalau liburan minggu saja. Ibunya stres menghadapi ini. Sampai-sampai dia bercerita, Ustadz, anak yang saya besarkan dengan kasih sayang, dengan suapan tangan saya, sekarang sudah meninggalkan saya, gitu. Ini kan proses alam. Saya berkata, ibu tidak bisa menghentikan proses alam. Tidak bisa ibu menyuapin anaknya terus, karena anaknya akan besar, akan punya tanggung jawab sendiri, punya anak dan istri. Ibu harus terima ini adalah proses alam. Begitupun kita akan tua, akan pikun, akan mati. Saya belum terima, Ustaz. Begitu melulu. Jadi alam ini berproses. Maka hanya orang yang khusyuk menerima sebuah proses ini. Ya kita kalau nggak diterima, Ustaz, dulu rambut saya hitam, sekarang udah putih. Wah, stres cari obat untuk penghitam, ya kan? Ustaz, dulu saya kuat, sekarang udah gak kuat. Ini proses alam. Oleh karenanya berat memang untuk menerima, tetapi akan mudah bagi orang yang khasyiin. Baik. Selanjutnya adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang menyangka, dhanna adalah ya'taqiduna. Dhanna itu yadhunnuna, ya'taqiduna, meyakini, ya'lamuna itu dhanna juga, mengetahui, wa yastayqinuna dan meyakini. Jadi masuk dalam apa nih? Kalimat ini, ayat ini masuk dalam apa? Penjelasan dari khasyiin tadi. Masih penjelasan dari khasyiin. Kenapa sih khasyiin ini? Siapa sih khasyiin itu? Kan kita bertanya kan, siapa sih orang yang tidak berat sholat itu? Siapa sih orang yang sabar itu? Kan bertanya kita. Yaitu gitu, orang-orang yang meyakini, mengetahui, ya, ya'taqidun wa ya'lamun wa yastayqinun, mengetahui, meyakini dan mengikat bahwasannya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu pada Tuhan mereka. Wa annahum, mereka yakin seyakin-yakinnya, ilaihi, hanya kepada Tuhannya, raji'un, mereka kembali. Jadi dengan keyakinan seperti itu, gak mungkin dia berbuat yang neka-neko, gak mungkin dia sombong, gak mungkin dia pamer, gak mungkin ria-ria, gak mungkin termotivasi untuk mendapatkan harta yang merupakan aksesoris kehidupan dunia ini dengan cara yang tidak halal. Kenapa? Karena dia yazunnuna annahum mulaqu, dia pasti bertemu dengan Tuhannya. Segala apapun yang diperbuatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya, dan dia pasti kembali kepada Tuhannya. Maka orang
orang yang mempunyai integritas yang seperti ini gak mungkin menghilangkan nyawa orang. Jangankan nyawa orang, nyawa semut pun dia tidak akan mungkin berani menghilangkan, karena dia yakin dia semut ada di rumahnya itu berdasarkan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kalau Allah gak restu itu. Itu apa? Allah mengirim semut supaya kamu bebersih, kan begitu? Supaya kamu itu ngepel, supaya kamu kehidupannya bersih. Semua makhluk yang ada di sekitar kita itu sudah melalui restu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada semut disiram minyak. Coba kalau dikubur nanti semutnya menjadi gede segede gajah, nyamperin kamu di kuburan. Kamu dulu yang memburu aku, gitu. Siksa ketakutan itu. Maka peliharalah. Nah, itu hanya mampu dilakukan orang alladzina yazunnuna annahum mulaqu. Yang khusyuk itu, orang yang khusyuk adalah orang yang betul-betul meyakini bahwasannya mereka itu akan bertemu, bertanggung jawab terhadap Tuhannya, dan dia betul-betul akan dikembalikan kepada Tuhannya. Mulaqu sayalqauna rabbahum yaumal ba'tsi. Dia akan bertemu pada Tuhannya pada hari bangkit nanti. Bisa ya dimengerti baik. Ya Bani Israel, kembali lagi kepada pembahasan penjelasan yang lalu bahwa Israel itu adalah Nabi Ishak. Bani itu anak keturunannya. Nah, ini memang adalah komunitas suku ya, fam atau marga atau suku yang paling banyak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai sampel pelajaran kita, tetapi bukan fokus itu. Kita kadang-kadang lebih dahsyat daripada mereka, seperti yang kita jelaskan tadi. Wahai anak Bani Israel, uzkuru, ingatlah pada kalian, ingatlah nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan menjadi nikmat kepadamu, wa anni faddaltukum, dan kami utamakan kalian alal alamin, di atas alam semesta ini. Kembali lagi bahwa orang Bani Israel ini memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara pengutamannya Allah apa? Nabi-nabi yang banyak itu keluar dari keturunan Bani Israel, ya. Ibrahim, Ishak kan, Yakub kan. Bani Israel ini berarti Yakub, Yusuf, Benyamin, dan seterusnya. Nah, dari sini banyak tuh nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi banyak banget itu, dan mereka memimpin. Termasuk nabi yang terakhir dari keturunan mereka adalah Al-Masih Isa. Nabi Isa itu dari golongan, berarti kan saudara. Sementara dari Hajar, Nabi Ibrahim itu ke Hajar, istrinya, hadiah dari pemerintah Mesir, itu sebetulnya pembantu ya. Hajar itu pembantu yang dihadiahkan kepada Sarah, istrinya Ibrahim. Tetapi atas izin dari istrinya Sarah itu disuruh nikahin. Enggak ada cemburu, cuman di ilmu tafsir aja katanya cemburu. Sarah itu adalah wanita suci, yang menikahkan Hajar sama Ibrahim Sarah kok. Itu wanita suci yang luar biasa, tidak ada kecemburuan. Masalah dia Hajar itu dikirim ke Arafah, ke Makkah, itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kecemburuannya Sarah. Tetapi di dalam beraneka macam tafsir itu katanya Sarah cemburu. Enggak, itu murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi istri tua seperti ini nih, jangan diterusin. Bingung nanti. Allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan menjadi nikmat kepadamu, wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku utamakan kamu dari alam semesta. Kita kembali lagi mengeterapkan ayat ini kepada kita sekarang. Kita, sebagian dari kita sudah diutamakan dari orang yang lain. Ada yang menjadi lurah, ada yang menjadi camat, gitu kan? Ada yang menjadi anggota legislator, kan lebih utama daripada yang lain kan? Lalu mengapa keutamaan kalian tidak digunakan untuk keutamaan, justru kehinaan? Korupsi di mana-mana. Waduh, macam mana pula nih? Diutamakan, dipilih menjadi pangkat,
diberikan oleh Allah amanah pistol dibuang, laras panjangnya dipakai, bukannya untuk membela negara, negeri, malah bangsanya sendiri yang ditembakin. Kalau memang jago tempur, kesana dong ke Irian Jaya yang sudah memproklamirkan diri merdeka. Kan begitu, bukan di tol. Tak kira tentara mau ke medan pertempuran, izin ke istrinya malah ke Petamburan. Aneh-aneh. Baik. Wattaqu, ayat yang terakhir. Wattaqu, bertakwalah kalian. Yauman, memeliharalah dengan, artinya wattaqu ini kalau kan misalkan Ustaz Husain mengartikan takwa itu memang tidak arti takut memang, karena takwa itu dari waqwa, memelihara. Kalau misalkan mengartikan kalimat wattaqu yauman, maka peliharalah kehidupan kalian itu supaya tidak terkena konsekuensi pada yauman, pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin, yang tidak dapat memberikan balasan, tidak dapat mengirim WA, tidak dapat saling memberi ampau, ya, tidak dapat mengirim makanan pada hari itu satu individu kepada individu yang lain, ya, tidak dapat mengirim sesuatu, memberikan manfaat sesuatu pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, pada hari itu tidak diterima request, tidak diterima pesanan. Ini jangan disiksa karena ini keponakan saya, nggak ada itu. Jangan disiksa, ini ada uang 1 triliun, nggak bisa. Pada hari itu la yuqbalu minha syafa'ah, tidak bisa, tidak diterima syafaat pertolongan. Wala yukhadhu minha adlun, dan juga tidak bermanfaat, tidak diambil, tidak ada gunanya fidyah. Adlun di sini diartikan adlun itu ganti, bukan keadilan, bukan, tapi pengganti dari sebuah dosa, arti bayaran. Kan kita misalkan di penjara kan bisa diganti dengan uang. Penjaranya subsidiar kan, ada subsidiar kan, 3 bulan bisa diganti dengan 3 juta atau 30 juta kan gitu. Kita bayar, nggak usah dikurung 3 bulan. Tetapi di akhirat nggak ada itu. Adlun itu bukan keadilan. Wala hum yunsarun, dan tidak ada di sana itu yang menolong. Kalian tidak akan ditolong. Maka proyeksikan segala perbuatan kita, tutur kata kita, ucap kita sekarang ini. Pelihara diri kita untuk menghadapi pada hari yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha adlu wa la hum yansarun. Wattaqu yauman khafu yaumal hisabi wal jaza. Takutlah kalian pada hari perhitungan dan hari jaza. Karena dalam sebuah hadis itu manil muflis gitu kan, siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat berkata, ya Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai harta. Kata Rasul, bukan, orang yang bangkrut itu ya Rasul bla bla bla, macam-macam lah argumentasinya. Kata Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala puasa, orang yang membawa pahala infak, orang yang membawa pahala majlis taklim, orang yang membawa segala seabrek-abrek perbuatan amal baik, tetapi di situ menzalimi seseorang, maka dia adalah orang yang bangkrut. Mau melangkah ke surga, ada si fulan, malaikat tunggu dulu. Kenapa? Ini dulu waktu di dunia saya cuma diam saja, dikeplak kepala saya nggak salah, tetapi dikeplak, dia sudah zalim. Oke, kata malaikat, benar, ya, nggak bisa bohong di sana, nggak bisa bohong. Akhirnya sama malaikat diambil kebaikannya, diberikan kepada yang zalim. Selesai, berangkat lagi. Tunggu dulu. Kenapa? Ini dulu waktu tetangga ini menjadi buruk sekali. Kenapa? Buang comberannya ke rumah saya, dia zalim. Betul? Iya. Ambil lagi kebaikannya, diberikan sampai akhirnya habis seluruh perbuatan amal baiknya. Masih ada orang yang nuntut, mau disidang. Tunggu dulu. Kenapa? Ini dulu pernah mengkorupsi, korupsinya besar, seluruh Nusantara
sekarang jadi melarat. Ini dulu katanya mau nyumbang dari bansos, diambilin 10 ribuan. Tunggu dulu. Gitu. Masya Allah katanya. Akhirnya ya sekarang amal baiknya nggak ada. Kata malaikat, mudah katanya. Kamu punya amal jelek yang untuk punya saya dosa. Ya udah, keluarkan amal jelekmu, bagi ke dia. Akhirnya dia betul-betul muflis, rugi. Oleh karenanya jangan zalim. Orang zalim itu adalah orang yang sangat bangkrut, merugi. Biar dia bermobil BMW, Lamborghini, rumahnya 5 tingkat, tetapi kalau zalim apa gunanya? Oleh karenanya takutlah kalian. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'a. Ada di situ enggak bisa dikirimi ampau, enggak bisa. Wah, dulu katanya dikirimi uang, enggak bisa. Masing-masing bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiranya ayat-ayat yang kita baca ini, mulai dari ayat 44 sampai ke ayat 48 ini, memberikan suatu motivasi pendidikan kepada diri kita. Bertanggung jawablah pada diri sendiri, punya integritaslah, jangan ngomong doang lah. Karena bisa saja ditegur oleh Allah adalah Bani Israel, tetapi aktornya itu adalah bisa kita. Dan kita saksikan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari, ternyata memang kita lebih bengal, ya, lebih bandel, lebih apa lagi dari Bani Israel yang Allah sebutkan itu. Buktinya kita bukan sekedar baca kitab, memproduk hukum, para profesor, tetapi justru hukumnya itu sendiri yang tidak dilaksanakan. Maka ini adalah dosa besar yang kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apalagi atau yang menambahkan, monggo. Kembali kalau memang tidak ada yang ditanya, Ridho udah paling paham dah. Ya. Oh iya, itu ada cerita, ada keluarga yang betul-betul sejahtera, dijadikan oleh Allah sebagai Abul Anbiya. Ada keluarganya Nabi Nuh, bapaknya taat kepada Allah tapi istrinya brengsek. Ada keluarganya Nabi Lut sama dengan Nabi Nuh, kan gitu. Ada keluarga Nabi Ibrahim yang sejahtera dikaruniai tapi istrinya 2, gitu. Langsung ibu-ibu protes. Lebih baik keluarga Nabi Nuh, Pak Ustadz, biar neraka juga gak apa-apa. Jadi gitu. Berarti itu adalah emosi, logika emosi yang berbicara. Ketika bicara, nah sekarang ini kan seperti Chechnya Rusia. Kenapa Chechnya Rusia itu perempuannya lebih banyak daripada laki-laki? Kenyataan, mungkin karena musim, karena di sana itu dingin, mungkin produknya adalah perempuan melulu. Nah, kalau hukum Allah berupa berta'addud itu tidak dilaksanakan, lalu apa jadinya? Di Chechnya itu banyak cewek yang umur 50 tahun belum menikah. Umur 50 tahun. Akhirnya rakyatnya mendemo pemerintah karena pemerintah masih tidak membolehkan untuk poligami. Aja didemo pemerintahnya. Lagi bingung karena pemerintahnya gimana, wong jumlah perempuan dan laki-laki gak imbang. Di Indonesia ini juga sama. Di Indonesia itu laki-laki 1 berbanding 3 yang produktif. Jadi kalau bapak mau 3 itu cukup. Kalau yang tidak produktif di Indonesia sudah 1 banding 5, tapi yang 2 nenek-nenek. Ya udah, Ridho udah terjawab. Apalagi? Ternyata Ridho ya. Ya. Iya. Betul.
Itu bukan zahirnya. Siratal mustaqim itu memang para mufassir menafsirkan ke sana. Langsung siratal mustaqim itu adalah jembatan yang menuju melintasi neraka menuju surga. Tetapi di dalam Al-Qur'an siratal mustaqim itu ya sebagaimana Fatihah sendiri mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu siapa? Siratal ladina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ya, yang telah Engkau anugerahkan kenikmatan. Siratal ladina an'amta alaihim. Siratal ladina an'amta alaihim, sirat atau jalan, sirat itu jalan, alladina an'amta alaihim, yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepadanya, ghairil maghdubi, bukan orang yang durjana, bukan jalan orangnya. Jadi sirat bisa berarti cara. Nah, siratal mustaqim itu ya syariat Islam ini. Coba buka bisa wahada sirati mustaqima, kata Allah kan, dan inilah jalanku yang mustaqim, yang lurus. Jadi wahada sirati mustaqimah dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa. Siratul mustaqim itu adalah dinan, agama millata Ibrahim hanifa, yaitu millahnya Ibrahim yang lurus. Jadi siratul mustaqim ini ya agama yang menjelaskan Allah sendiri. Jadi kalau misalkan ada kiai yang menjelaskan sebentar-bentar suatu mustaqim adalah jembatan itu, ya gak apa-apa. Itu memang hada mablagha ilmihim, memang ilmunya di sana. Tapi siratal mustaqim itu adalah ya agama Islam ini. Coba kita pikirkan agama Islam ini lurus, sebagaimana tadi pembahasan tadi adalah merupakan salah satu cara siratal mustaqim kan. Jadi kalau kamu produk hukum, taat hukum, jadi punya integritas, sabar, sholat, itu siratal mustaqim. Kalau misalkan diterjemahkan dengan apa? Dengan filsafat bahwasanya siratal mustaqim itu adalah licin begini, ya memang Allah sebutkan tadi adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Itu memang berat, tetapi yang tidak berat hanya pada orang-orang yang khusyuk. Jadi siratal mustaqim ini memang berat untuk melaksanakannya, tetapi bagi orang yang khusyuk tidak. Memang mudah tergelincir, licin. Bayangkan gak licin, yang di situ ada hadiah, bukan sekedar triliunan perempuan cantik, ya, yang menggoda, apa itu namanya, gratifikasi itu, hadiah itu, enggak apa, sudah menjadi rahasia umum. Para pejabat-pejabat itu apabila dia rapat, nginep di hotel, di sebelah hotelnya itu ada kamar, itu bidadari yang nunggu, bidadari dunia. Mau nggak licin gimana coba? Mau ditolak? Kata orangnya, Pak, aku sudah dibayar. Coba, aku sudah dibayar. Kapan kamu dibayar? Selama Bapak rapat di sini, aku sudah dibayar untuk melayani Bapak. Akhirnya di musola dia soheh, di masjid dia betul-betul berdakwah. Akhirnya katanya, oh iya ya, kalau sudah dibayar gak dimanfaat, mubadir dong. Innal mubadir. La haula wala. Itu udah rahasia umum. Itu udah sepaket sama hotelnya itu. Coba, licin gak? Licin. Berapa banyak yang tergelincir kan? Ini kalau nenek-nenek, wong itu Miss Universe coba, Miss Universe yang ada di situ. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun jalan siratal mustaqim ini licin, tetapi pada hakikatnya siratal mustaqim itu bukan yang seperti itu. Karena Allah menjelaskan wa hada sirati mustaqimah dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa. Siratal mustaqim itu adalah agama syariat Islam yang kita laksanakan. Ini adalah siratal mustaqim, dan kita menyaksikan betapa sulitnya, betapa licinnya, betapa tajamnya, sampai saking tajamnya juga bantuan dari bakso sudah disunat 10.000 per paket.
Kan tajam kan? Tajam. Masa 300.000 disunat 10.000? Yang mampu selamat adalah orang-orang yang khasyiin, al-mutawadi'in. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang khasyiin, al-mutawadi'in, yang mulus melaksanakan siratal mustaqim ini, yang terselamatkan dari api, dari yang sangat tajam itu, dari yang menggoda, yang sangat menggoda itu semua bisa lestari bila Allah membimbing kita. Ala hadiniyah wa likunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.